Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, sukacita. Jangan ada yang nangis pagi-pagi, jangan ada yang ngambek atau marah-marah ya. Hari ini kita ketemu di saat teduh online Pelkat PA, GPIB Horeb. Nah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 41, Perjanjian Lama, ayatnya yang ke-55. Silakan disiapkan, bila sudah mari kita berdoa dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan kepada kami sepanjang malam tadi. Dan terima kasih Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang segar dan sehat. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Urapi kami, kiranya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bacaan kita dari Kejadian 41 ayat yang ke-55 yang menyatakan, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Adik-adik yang terkasih, tema bacaan Sabda Bina Anak kita pada hari ini, tanggal 14 Juni 2024 adalah ketaatan dalam bekerja mendatangkan berkat. Dalam bacaan tadi dikatakan kelaparan yang hebat telah melanda seluruh tanah Mesir dan akan berlangsung selama 7 tahun. Ini mengingatkan kita akan mimpi Firaun. Adik-adik bisa buka di bab awal, di bab 41 ayat 1 sampai dengan 4. Di mana Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu gemuk yang keluar dari sungai, kemudian 7 ekor lembu buruk bentuknya dan yang kurus juga keluar dari sungai. Kemudian Firaun melihat 7 ekor lembu kurus tadi memakan 7 ekor lembu yang gemuk tadi. Firaun gusar dong, dia gelisah, apa arti mimpi itu? Akhirnya Firaun memanggil semua ahli tafsir mimpi yang ada di seluruh Mesir. Tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Lalu dipanggillah Yusuf yang diharapkan bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan Yusuf berkata, bukan saya, bukan Yusuf, tapi Allah lah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Firaun. Yusuf menjelaskan, 7 ekor lembu yang gemuk itu adalah 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. 7 ekor lembu yang buruk, bentuk dan kurus, itu adalah 7 tahun kelaparan yang akan menimpa tanah Mesir. Kemudian Yusuf memberikan juga usulan agar menyimpan bahan makanan di masa kelimpahan, agar ketika musim kelaparan terjadi, negeri Mesir tidak akan binasa. Dan juga diusulkan agar menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi orang yang berkuasa atas tanah Mesir. Firaun melihat dan juga pegawai-pegawai istana memandang bahwa usul Yusuf itu sangat baik. Firaun juga melihat bahwa Yusuf adalah orang berakal budi dan bijaksana. Dia juga melihat bahwa Allah memberitakan tentang arti mimpi Firaun itu hanya kepada Yusuf. Dan akhirnya Firaun memilih Yusuf untuk memegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Akhirnya mimpi Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf itu menjadi kenyataan. Terjadi 7 tahun kelimpahan. Dan Yusuf bisa menyimpan bahan-bahan makanan, menyimpannya baik-baik. Setelah itu 7 tahun berlalu, terjadilah kelaparan yang sangat hebat di tanah Mesir. Yusuf menjadi orang sangat penting di Mesir. Dia diberikan kuasa oleh Firaun untuk mengumpulkan bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat Mesir. Yusuf jadi kunci kesejahteraan rakyat Mesir. Yusuf itu diberkati dan disertai Tuhan.
Tuhan memberkati Yusuf menjadi orang yang pandai dan bijaksana, sehingga Yusuf itu bisa menjadi berkat bagi Mesir dan bagi negeri lainnya di musim-musim sulit sepanjang musim kelaparan. Nah, adik-adik pasti ingin menjadi orang hebat seperti Yusuf, bukan? Adik-adik harus menunjukkan tekad yang kuat. Lakukan tugasmu dengan setia, belajar dengan baik, kejar kepandaian, tapi juga tetap harus bijaksana. Belajar dengan sungguh-sungguh, miliki hati yang baik, dekat dengan Tuhan. Jangan suka mengeluh atau marah-marah atau menangis. Kerjakan tugasmu sebagai murid, sebagai anak, dengan jujur dan bertanggung jawab, dan gembira. Kalau kamu sudah melakukan perintah Tuhan ini, kamu sudah melakukan perkara kecil, kamu sudah mendapat kepercayaan Tuhan untuk menyelesaikan hal-hal yang kecil, dan Tuhan akan memberimu kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Ingat, kehendak Tuhan adalah kamu terus menjadi berkat. Amin. Nah, adik-adik, demikian bacaan dan renungan kita hari ini ya. Mari kita lakukan semua tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan bijaksana. Kita memilih mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak, yang harus kita tinggalkan. Kita bisa memilih. Oke, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Jadikan kami anak yang bertanggung jawab, anak yang bijaksana. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami lebih tekun belajar untuk menjadi orang yang pandai. Juga semoga kami menjadi anak yang jujur, penuh tanggung jawab, dan takut kepada Tuhan. Jadikan kami anak yang rajin pergi sekolah minggu, jadi taat pada mama, papa, opa, oma, dengar-dengaran selalu. Jadikan kami anak-Mu yang baik, anak yang hebat Tuhan. Sehingga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati.